Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas persiapan-persiapan di dalam menghafal Al-Quran. Di dalam menghafal Al-Quran, di antara para ustadz dan ustadzah satu dengan yang lain tentu akan berbeda. Akan tetapi ada hal-hal yang sama yang harus dikuasai, yang harus dipahami, yang harus dilakukan. Dalam kesamaan itulah saat ini kami akan membahasnya. Sehingga para sahabat-sahabat Al-Quran juga bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 hal yang harus kita siapkan di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah kaidah umum, yang kedua metode, dan yang ketiga adalah target. Kita bahas satu persatu. Di dalam kaidah umum, setidaknya ada 5 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada niat lain kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kesungguhan di dalam menghafal, sungguh-sungguh, sehingga kesungguhan itu bisa menghantarkan mudahnya di dalam menghafal. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat, waktu yang tenang itu sangat dibutuhkan, karena ketenangan hati itu termasuk pendukung di dalam menghafal. Yang keempat, membenarkan tajwid, ya. Hukum-hukum tajwid harus benar dulu sebelum menghafal. Jadi ada tahsin yang harus dilakukan. Yang kelima adalah satu mushaf. Ya, satu mushaf, tidak berganti-ganti. Gunakan Quran standar Rasm Utsmani, yang Quran pojok, yang biasa dipakai di Timur Tengah, ya, di Makkah dan Madinah, ya, Rasm Utsmani. Kemudian ada metode yang kedua. Di dalam metode ini kita juga harus mempersiapkan mental. Yang pertama, mental kita harus kita siapkan dengan sungguh-sungguh, karena mental ini sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua ada pemanasan. Pemanasan ini bisa maksud yaitu mengulang-ulang, ya, membaca. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi. Fokus penting di dalam metode ini. Yang keempat adalah teori mengulang, dan mengulang ini senantiasa dilakukan untuk menguatkan hafalan itu. Kemudian yang kelima adalah mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lain, ya. Kemudian juga halaman satu dengan halaman yang lain. Dan yang terakhir adalah target hafalan. Di dalam target hafalan ini kita harus ada, misalkan dalam sehari kita mentargetkan 4 baris, ya. Dalam 1 hari 4 baris. Kemudian hari yang kedua 4 baris lagi, jadi 8 baris dan seterusnya. Nah, selain itu ada hafalan sambung ayat. Hafal sambung ayat. Kemudian hafal awal halaman. Yang berikutnya hafal tengah halaman. Dan yang terakhir hafal akhir halaman. Nah, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketiga hal ini harus kita miliki, harus kita kuasai, harus kita fahami, sehingga di dalam kita menghafal Al-Quran terus menjadikan mudah dalam keseharian kita. Walaupun ada kesulitan, itu hal yang wajar, tetapi setidaknya memudahkan proses di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian ada istilah yang kita sering pakai, yaitu TTM. Apa TTM itu? Tahsin. Ya, secara umum itu harus tahsin dulu. Kemudian tahfidz, menghafal, dan yang ketiga murajaah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempraktekkan
mencoba untuk melakukan cara menghafal, teori menghafal. Yang pertama, di dalam praktek ini memegang Al-Quran. Mohon maaf, saya menyamping. Di dalam memegang Al-Quran atau mushaf itu diusahakan tegak. Jangan menunduk. Menunduk itu cenderung malas, kemudian ngantuk dan lain sebagainya. Kalau dak begini, insya Allah ada kesungguhan yang berlebih yang akan didapatkan. Sahabat Al-Quran yang dirahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mempraktekkan di dalam menghafal Al-Quran. Misalnya kita menghafal surat Al-Buruj. Yang pertama, baca dulu, dibaca, baca mushaf, ya, 20 kali ayat pertama, 20 kali ayat pertama dibaca, jangan dihafal, dibaca dulu, dipahami, kemudian diperhatikan betul tulis-tulisannya itu, ya. Contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Kita lakukan berapa kali? 20 kali. Setelah kita membacanya, kita melihatnya, baru kita lepas. Tidak usah melihat. Kita ulang. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Diulang 20 kali. Jika lupa boleh melihat, ya. Istilahnya lepas lihat. Kemudian setelah ayat 1 selesai, lanjut ke ayat 2. Ayat kedua, diingat-ingat nomor ayatnya. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Diulang-ulang 20 kali. Setelah itu dihafal. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Setelah hafal, dirangkai. Ayat pertama, lanjut ayat kedua. Ingat, diperhatikan nomor ayatnya. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Setelah dua ayat ini selesai, kemudian dilanjutkan ke ayat 3. Ayat 3 dilanjutkan lagi. Wa syahidin wa mashhud. Dibaca terus, dibaca. Sampai berapa kali? 20 kali. Dibaca sambil diperhatikan tulisannya. Setelah 20 kali baru dilepas. Wa syahidin wa mashhud. Ya. Dilihat dilepas. Jika lupa boleh dilihat, tapi memang sudah diniatkan untuk menghafalnya. Terus berulang-ulang. Kemudian disambung dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jangan lupa setiap menghafal itu diingat nomor ayatnya. Baik sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian sedikit sekelumit teori ini yang dapat kami sampaikan. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Kemudian kita bisa membahas yang lebih panjang lagi. Dan semoga kita semuanya berniat untuk terus memperjuangkan Al-Quran, sehingga generasi-generasi kita, generasi yang cinta Al-Quran, terus semakin hari semakin banyak, masyarakat semakin banyak yang menghafal Al-Quran, dan Allah senantiasa memudahkan dan meridai kita semuanya. Allahumma amin. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.